Halo Sobat Bakpao, kita bertemu lagi dengan sahabat saya, Dr. Yusro. Beliau adalah Direktur SMK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Jakarta dan juga S2-nya pernah di Prancis, ya kan? Dan yang ketiganya adalah di Universitas of Indonesia. Oke, dan beliau adalah teman saya yang dulu sama-sama di Badan Akreditasi Nasional. Sekarang ini beliau harus mengurusi SMK. Nah, jadi kita akan berbincang tentang SMK tentunya, karena ini menarik sekali masa depan SMK ini sepertinya mau dibawa kemana ini, Dokter Yusro. Nah, saya ada beberapa pertanyaan karena di 20 menit ke depan kita coba berbincang untuk membahas lebih lanjut tentang SMK. Bagaimana program kejuaraan di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri 5.0 yang mana kita harus memastikan lulusannya harus siap bersaing di pasar kerja global. Ini gimana ini programnya? Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kapri, sahabat saya yang paling heboh begitu. Eh, Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana program kejuruan di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri 5.0 ya. Ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan integrasi teknologi digital. Jadi hal ini kaitannya dengan kurikulum SMK yang memang harus mencakup teknologi terbaru seperti artificial intelligence atau AI atau kita sebut dengan kecerdasan buatan, kemudian juga coding, Bu Kapri, kemudian juga ada Internet of Things atau IoT, kemudian Mhm. big data dan sebagainya. Nah, ini semua digunakan untuk mempersiapkan siswa menghadapi otomasi, kemudian digitalisasi di tempat kerja, di mana nanti dia akan bekerja. Nah, sebagai tambahan informasi, Ibu Kapri, bahwa pada kurikulum SMK saat ini, sesungguhnya sudah ada mata pelajaran yang kaitannya dengan teknologi informasi yang mengakomodir muatan-muatan yang terkait dengan pengembangan teknologi digital. Nah, mata pelajaran tersebut ada di semua jurusan yang ada di SMK. Perlu saya informasikan bahwa di SMK sendiri kita memiliki 10 bidang keahlian dengan 50 program keahlian. Nah, di dalam 50 program keahlian itu kita punya 128 konsentrasi keahlian. Nah, Wow. variasi yang demikian banyak ya, kemudian mapel yang kemudian dimasukkan pada eh, mapel teknologi informasi pada semua program keahlian tersebut, diharapkan para siswa SMK memiliki satu kemampuan ya teknologi informasi yang kemudian nanti bisa digunakan oleh mereka untuk berinteraksi dengan teknologi terbaru. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang juga kita persiapkan di SMK ini adalah model pembelajaran yang berbasis project atau project based learning. Nah, ini sebetulnya model pembelajaran yang memungkinkan para siswa untuk belajar dengan konteks yang lebih nyata dan terkait dengan kehidupan mereka dan juga kompetensi keahlian mereka. Kemudian hal yang ketiga yang juga kita persiapkan agar lulusan kita siap bersaing adalah mengembangkan keterampilan soft skill mereka. Jadi tidak hanya hard skill yang mereka miliki, tetapi juga keterampilan soft skill di mana mereka perlu bisa bekerja sama, berkomunikasi, kemudian juga memimpin, kemudian juga mampu mengembangkan keterampilan emosionalnya dan seterusnya. Berikutnya, hal yang kita dorong untuk mempersiapkan lulusan itu bisa berdaya saing adalah
kerjasama dengan industri. Kerjasama industri yang memberikan pengalaman yang nyata dan juga peluang kerja bagi siswa. Selain itu, kita juga mengundang para praktisi industri dunia usaha untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran di SMK, menyusun kurikulum bersama, kemudian juga menilai kompetensi siswa secara bersama dan seterusnya. Pak Ya, Direktur, ini ya, ini sepertinya banyak sekali nih yang dibahas. ya, Saya jadi pengen nanya lagi gitu loh ya. ya. Sementara sementara ini semuanya udah satu bab udah selesai semuanya nih kalau saya nggak dihentikan nih. Nah, Ya, tadi Bu. menarik sekali waktu Ya. Dokter Yusro bilang teknologi. Karena kenapa? Mm-mm. Karena eh, saya senang sekali kalau memang ada pemerintah sudah mulai berpikiran tentang Ya, pentingnya teknologi, betul. khususnya untuk SMK. Cuma Ya, pertanyaannya adalah, kita tahu sendiri ya, fasilitas-fasilitas yang ada di SMK, yang ya, dimana tadi Dokter Yusro mengatakan bahwa ya semuanya harus terlibat di berbagai bidang. Ini kurikulumnya ini sudah dirancang, teknologinya sudah ada, dan ya, semua semua kejuruan pun ada pelajaran ini. ya, Namun ini ibaratnya nih kalau kita ngajarin renang, kalau ya, ngajarin teori aja, itu orang nggak ya, bisa renang. Apalagi ya, kalau kita tahu yang di 3T itu ya, mungkin teknologi itu internet aja udah agak susah. Nah, sulit. Ya, gimana itu, Dokter Yusro? ya. Terima kasih Ibu Kapri ya. Jadi eh, perlu diketahui bersama bahwa saat ini jumlah SMK kita sekitar 14.442 SMK. Ya, terdiri atas negeri dan swasta. Negerinya ada sekitar 26%, Ibu Kapri, dan 26% tujuh ya. puluh empat persennya adalah SMK swasta. Nah, memang variasi dari eh, mutu dari 14.442 SMK itu memang sangat beragam gitu ya. Dari yang mulai fasilitasnya lengkap sampai yang fasilitasnya eh, kurang ya atau memerlukan perhatian kita bersama. Nah, bagaimana kemudian pemerintah memberikan perhatian terhadap SMK dengan beragam variasi eh, pemenuhan sarana prasarananya, maka kami dari Direktorat SMK memberikan berbagai intervensi ya, intervensi bantuan eh, terhadap eh, sejumlah SMK yang perlu diberikan intervensi dalam banyak hal ya. Di antaranya misalnya intervensi dalam bentuk bantuan dalam penguatan pembelajaran begitu, Dokter Kapri. Kemudian ada Oke. juga SMK-SMK yang kita intervensi, kita bantu dalam bentuk bantuan peralatan, peralatan pembelajaran, termasuk peralatan praktikum, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Namun memang kendala yang ada di eh, lapangan hari ini adalah bahwa anggaran yang alokasikan oleh pemerintah dalam membantu SMK-SMK tersebut memang tidak eh, besar luar biasa begitu ya, karena karena alokasi anggaran pendidikan itu kan juga terdistribusi ke bagian-bagian yang lain, sehingga saat ini kita memberikan satu skema bantuan yang kita sebut dengan SMK bantuan SMK, eh, di antaranya adalah SMK Pusat Keunggulan, kemudian SMK Hmm. Kewirausahaan, kemudian SMK berbasis Industri 4.0, kemudian juga ada SMK Teaching Factory. Nah, skema-skema itu kita berikan kepada SMK yang kita berharap bahwa SMK-SMA yang kita sudah bantu itu mampu memberikan imbas kepada SMK-SMK kecil yang ada di sekitarnya. Dengan model pengimbasan itu, Bu Dr. Kapri, kita berharap bahwa coverage dari dampak atau manfaat yang kita berikan kepada SMK itu juga bisa dirasakan
oleh SMK-SMK yang kecil gitu ya. Nah, Hmm. mungkin itu salah satu solusi yang diberikan Ya. oleh pemerintah dalam hal pemberian intervensi atau bantuan terhadap SMK. Demikian, Baik. Ibu. Oke, menarik sekali ya. Ya, Mudah-mudahan banyak yang dengar nih dan sehingga nanti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan bantuan dari ya, SMK dan itu pasti mudah sekali ya kalau memang punya potensi. ya, Oke. Nah, tadi Dokter Yusro juga berbicara tentang magang atau pelatihan di dunia industri dan ya, pastinya mungkin kita berharap pemerintah apa ya memberi fasilitas untuk menjembatani, mungkin seperti ya, itu bahasanya ya. Karena ya, yang saya lihat adalah SMK yang di bawah naungan satu atau dua industri itu jauh lebih majunya tuh jauh lebih pesat dibandingkan ya, mereka yang hanya sendiri dan ya. ya, itu kira-kira bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara pemerintah memfasilitasi sehingga kalau yang mungkin dari teman-teman yang mendengar acara ini memiliki SMK dan pingin sekali dapat, aku mau kerjasama dengan ini sama ini gimana caranya ini Dokter Yusro? Ya, terima kasih Ibu Kapri ya. Jadi kita melihat eh, peran industri ya atau peran dunia usaha, dunia kerja ini memang sangat diperlukan dalam pengembangan SMK. Sehingga kita pada kesimpulan bahwa SMK tidak bisa berdiri atau berjalan sendiri tanpa didukung oleh mitra. Ya, mitra itu adalah dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, eh, sesungguhnya eh, pemerintah dalam hal ini Direktorat SMK terus mendorong program kemitraan ya antara SMK dengan industri. Beberapa hal yang sudah kita dorong bersama dan juga kita kembangkan dalam upaya kemitraan antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri adalah yang pertama ya, saya sampaikan dulu beberapa program kegiatannya. Yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum atau penyusunan kurikulum bersama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Ini penting agar pelajaran yang ada di SMK itu relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan eh, program yang disebut dengan dual training ya, atau training ganda. Training ganda ini sebetulnya memungkinkan para siswa yang ada di SMK untuk belajar di sekolah dan juga belajar di perusahaan ya secara bergantian ya. Yang kemudian secara lebih simpel ini kita masukkan dalam program praktek kerja lapangan. Nah, PKL ini menjadi program wajib yang harus dilakukan oleh para siswa SMK ya. Jadi kita sudah punya petunjuk panduan PKL di mana eh, para siswa SMK harus melaksanakan PKL selama 6 bulan di industri. Nah, dengan eh, seperti itu diharapkan bahwa anak-anak kita yang di SMK itu juga punya pengalaman selain di sekolah juga punya pengalaman di lingkungan pekerjaan. Kemudian hal yang berikutnya yang juga kita kembangkan dalam upaya mendekatkan antara industri dengan SMK adalah eh, program magang guru di industri, Ibu Kapri. Jadi kita Menarik. berharap bahwa para guru itu tidak hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoritis ya, tetapi juga eh, dia sudah merasakan hidup di lingkungan industri sehingga ketika dia berbicara tentang keterampilan kerja, hard skill, maka dia sudah bisa merasakan hal yang sesungguhnya ketika beliau-beliau para guru ini sudah pernah magang di industri. Selain itu, kemitraan yang kita bangun juga adalah kita mengundang praktisi industri untuk mengajar di SMK dan ini sudah dilakukan oleh banyak perusahaan Dokter Kapri, di mana Hmm. para praktisi industri itu juga bertemu dengan siswa, kemudian berinteraksi dengan para siswa, dan yang kami dapatkan informasi, para siswa itu mendapatkan pengalaman yang lain gitu, insight yang lain.
karena yang mengajar bukan guru, bukan betul. gurunya saja, tetapi guest lecture ya. Jadi apa guru tamu yang didapatkan dari industri. Nah, karena ini menjadi penting, maka kemudian kita ingin memastikan juga ya, Ibu Kapri, bahwa kemitraan ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Direktorat di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kita punya satu direktorat ya, yang namanya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Direktorat inilah yang kemudian mendekatkan antara institusi lembaga pendidikan SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, ini dibuat link and match-nya, kemudian dibuat satu program kerjasama yang baik. Nah, bagaimana kemudian SMK bisa memulainya? Saya berpikir bahwa untuk sekolah-sekolah yang berada di kota gitu ya, mungkin tidak terlampau mengalami kesulitan untuk bisa bekerja sama dengan industri ya. Bisa dimulai dari jejaring alumni SMK gitu, Ibu Kapri, yang sudah bekerja di industri, kemudian dia dekatkan industri dengan SMK di mana dia pernah belajar di SMK itu. Kemudian kemitraan itu juga bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, Ibu Kapri, bahwa Oke. SMK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi SMK perlu ditopang, disupport oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan industri dengan SMK begitu. Ini adalah Oke. bagian dari bantuan pemerintah daerah, kehadiran pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan SMK yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu beberapa beberapa strategi mendekatkan antara kemitraan antara industri dengan SMK, Ibu Kapri. Mas, Baik, oke. Menarik sekali ya. Jadi memang ya, banyak sekali PR yang harus dilakukan dan ya, kayaknya kata kuncinya adalah ini masing-masing yang menjadi pemimpinan harus bisa bekerja sama dan mau berkomunikasi. Eh, betul te- itu. Komunikasi itu Bu Kapri. Kata Betul. kuncinya Baik. Nah, komunikasi, kolaborasi. oke, kolaborasi tentunya juga. Ya, Oke, Dokter Yusuf terakhir nih. ya, Eh, kita tuh pinginnya SMK itu kan kalau lulus bekerja, bukan kalau ya. lulus kuliah lagi tentunya ya. Karena Hmm, kalau yang lulus kuliah lagi tuh mendingan masuk SMA aja, gitu loh ya. hmm. Bagaimana pendapat Dokter Yusro tentang itu? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada regulasi yang ada ya terkait dengan eh, mau seperti apa lulusan SMK gitu ya, maka kalau kita lihat regulasinya sebetulnya ada tiga output ya yang bisa bisa diraih oleh para siswa SMK. Nah, di dalam regulasi itu disebutkan bahwa lulusan SMK itu bisa bekerja, Ibu, B ya, B-nya bekerja, kemudian M-nya adalah melanjutkan studi ya, dan W-nya adalah wirausaha. Jadi di dalam regulasi juga diatur sesungguhnya bahwa lulusan SMK itu BMW, bisa bekerja, bisa melanjutkan studi dan bisa berwirausaha. Nah, memang sesungguhnya core bisnis utama dari SMK itu adalah agar para lulusannya bisa bekerja ya di lapangan pekerjaan yang ada. Data yang ada berdasarkan hasil tracer study tahun 2024 ya perlu saya sampaikan terkait dengan penyerapan lulusan SMK tahun 2023. Data yang ada menyebutkan Ibu Kapri bahwa siswa SMK yang bekerja itu sekitar 43,69%. Kemudian siswa Oke. SMK yang melanjutkan studi sekitar 20,59% dan siswa SMK yang berwirausaha sebanyak 21,24%. Nah, dari persentase itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya lulusan SMK itu memang lebih banyak yang memilih untuk bekerja. Adapun yang berwirausaha juga cukup banyak, sekitar 21%. Dan juga jangan lupa,
Ada juga lulusan SMK yang langsung melanjutkan studi, baik ke perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi akademik, maupun anak-anak SMK yang lulus kemudian melanjutkan studi ke politeknik atau pendidikan Hmm. apa pendidikan tinggi vokasi. Itu Hmm. jumlahnya data yang ada di tahun 2024 berdasarkan penyerapan lulusan 2023 sebanyak 20,59%. Nah, dari itu semua, Ibu Dr. Kapri, kami dari Direktorat SMK sesungguhnya ingin mendorong ya para lulusan SMK ini untuk bekerja, untuk bekerja Hmm. dan berwirausaha, begitu ya. Tadi yang seperti Dr. Kapri sampaikan, kalau melanjutkan studi harusnya di SMA saja, ya. Walaupun kita tidak tidak menafikan gitu ya bahwa ada juga lulusan SMK yang melanjutkan studi, tetapi Hmm. tadi saya katakan eh, core core bisnisnya SMK itu adalah bekerja. Oleh karena itu, terus Bekerja. kita dorong agar lulusan SMK bisa bekerja, bisa terserap di dunia kerja, atau bisa berwirausaha, mengembangkan unit produksi, mengembangkan UMKM, dan seterusnya. Oke, 1 menit terakhir aja, Dokter Ya, Yusro. Jadi, ya. apa kira-kira pesan untuk pengelola SMK dari Hmm. Pak Direktur nih? Ya, bagi teman-teman yang bekerja di eh, dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan vokasi SMK, maka yang perlu kita eh, perkuat ya, yang pertama tentunya adalah kolaborasi dengan industri. Karena tidak akan mungkin SMK bisa berkembang dengan maksimal kalau tidak disupport dengan dunia usaha, dunia industri. Hal yang kedua menurut saya adalah terus kembangkan kompetensi dan kualitas gurunya. Nah, bicara kuantitas juga harus bicara kualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru dengan magang di industri, guru yang bersertifikasi itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang penting juga adalah terus kembangkan kurikulum berbasis industri. Sehingga relevansi antara kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat dengan apa yang diajarkan di SMK itu jadi apa? Jadi saling sinergi gitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah terus tingkatkan program sertifikasi kompetensi keahlian untuk para siswa. Karena siswa SMK itu, Ibu Kapri, berbeda dengan siswa sekolah umum yang Hmm. ketika ketika lulus itu tidak hanya ijazah saja, tetapi sertifikat kompetensi harus dimiliki sehingga dunia kerja akan lebih mudah untuk menyerap lulusan karena punya sertifikat kompetensi keahlian ya. Kemudian pengembangan mikrokredensial ya, mengikuti kursus misalnya tambahan ya, atau sertifikasi keahlian itu menjadi penting buat anak-anak SMA. Mungkin itu eh, Ibu. Baik, keren banget ya. Yang dimana yang saya highlight 4 hal yang harus teman-teman yang ada di SMK harus terus kembangkan, yaitu adalah kolaborasi industri yang pertama, Betul. professional development untuk gurunya, Ya, update kurikulum sehingga ya, tidak tertinggal dengan industri yang ada, dan betul. terakhir sertifikasi atau pengakuan untuk para lulusannya sehingga para Lulusan. lulusannya akan bisa diterima di jenjang selanjutnya ataupun di dunia industri. Menarik Ya, sekali. ya, Dan terima yes. kasih sekali lagi Dr. Yusro atas waktunya. Sukses selalu. Dan Terima teman-teman di kasih. Bakpao, stay tune di Bakpao dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu Kapri.